Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hairul Bahri sebagai ketua dengan NIM M41200983. Selanjutnya, Ingrid Amalia Sabrina sebagai kreator dengan NIM M41200642. Dan Dia Safitri Reswandari sebagai tim IT dengan NIM M41200521. Juga Wendy L. Krisna Siaan sebagai tim IT dengan NIM M41200813. Kami akan membahas tentang revolusi industri 4.0, arsitektur IoT, dan infrastruktur IoT. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai revolusi industri 4.0. Sebagian besar dari kita pasti sudah mendengar dan pernah membaca seputar revolusi industri 4.0. Atau mungkin beberapa dari kita masih bingung dan masih bertanya-tanya apa sih revolusi industri 4.0 tersebut. Sebelum saya menjelaskan mengenai revolusi industri 4.0, terlebih dahulu saya akan memberikan gambaran umum terkait pengertian dari revolusi industri. Revolusi industri merujuk pada istilah perubahan yang terjadi pada manusia dalam melakukan proses produksinya, yaitu proses menghasilkan suatu barang. Berdasarkan ilustrasi berikut, bisa kita simpulkan bahwa kita sudah mengalami 4 kali perubahan zaman, yaitu dari zaman revolusi industri 1.0 hingga zaman revolusi industri 4.0. Sebelum masuk di zaman revolusi industri 1.0, zaman ini disebut dengan zaman pra-industri, yang mana pada saat itu manusianya masih berfokus pada bidang agraris dan pekerjaannya masih bercocok tanam, bertani, berkebun, dan juga beternak. Kemudian setelah itu muncullah revolusi industri 1.0, yang mana revolusi industri 1.0 berlangsung pada periode antara tahun 1750 hingga 1850. Saat itu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan juga teknologi. Revolusi industri 1.0 melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah kemunculan mesin uap pada abad ke-18. Seiring berjalannya waktu, aktivitas produksi semakin berkembang yang ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik. Pada fase ini, kita telah memasuki revolusi industri 2.0. Kemudian pada revolusi industri 3.0 dimulai dengan munculnya teknologi digital dan internet sebagai proses pemanfaatan ruang dan waktu. Konsekuensinya, tenaga kerja manusia akan semakin berkurang karena mesin akan semakin canggih dan kemungkinan manusia akan digantikan oleh mesin tersebut. Lalu kita masuk ke zaman revolusi industri 4.0, yang mana pada saat itu manusia telah menemukan pola baru karena tidak dipungkiri perkembangan teknologi semakin cepat dan akan berdampak pada perusahaan-perusahaan incumbent, yang mana ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan. Namun kelincahan merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai prestasi dengan cepat. Industri 4.0 meliputi simulation, 3D graphic, integration system, big data, augmented reality, robotik, web and mobile, cloud computing, cyber security, dan juga Internet of Things. Namun pada kesempatan kali ini kami hanya akan membahas mengenai Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Fungsi IoT sebagai data linear. IoT erat kaitannya dengan revolusi industri 4.0 karena menjadi salah satu unsur utamanya yang berpengaruh dalam banyak proses perindustrian, terutama fungsi sebagai data linear. Beberapa bidang industri yang terpengaruh dari Internet of Things atau IoT adalah: yang pertama itu adalah manufaktur, yaitu contoh yang bisa kita ambil pemantauan akan alur produksi hingga alur barang yang juga bisa memanfaatkan IoT agar manajemennya berjalan dengan cukup baik. Yang kedua yaitu kesehatan. Sebagai contoh bisa kita ambil yaitu penyedia asuransi kesehatan untuk beroperasi secara digital. Yang ketiga untuk pertanian. Penerapan IoT bisa dimanfaatkan untuk membantu kegiatan menanam, membuat perencanaan tanam, memantau keadaan cuaca, atau menggunakan sensor pintar yang cukup dikelola atau dikendalikan melalui smartphone. Yang keempat ada otomotif. Industri otomotif juga tentu sangat membantu dengan adanya IoT. Sebagai contoh yang bisa kita ambil yaitu penggunaan perangkat di dalam kendaraan hingga kemampuan auto driving yang sudah dikembangkan. Yang kelima yaitu tata kota. Contoh yang bisa kita ambil yaitu seperti smart city, yaitu
IoT yang bisa digunakan untuk memantau fasilitas publik, pengelolaan sampah, hingga membantu pelayanan masyarakat. Arsitektur menjelaskan lembar kerja dari komponen terkait, fungsi dan pengaturan, serta prosedur operasional dari data yang digunakan. Sederhananya adalah membuat sistem untuk menghubungkan antar perangkat agar dapat bekerja sama. Arsitek IoT bekerja sesuai dengan tujuan sistem. Apakah menerapkan open protocol sehingga bisa mendukung aplikasi multi-jaringan atau sebaliknya. Dalam berkembangnya IoT, kita perlu komponen dasar yang mempengaruhi perkembangan tersebut antara lain things, gateways, cloud gateway, streaming data processor, data lake, big data warehouse, data analytics, machine learning, and the models ML generates, and user applications. Terdapat 3 layer yang menjadi dasar dalam arsitektur IoT, yaitu perception, network, dan application. Pada perception, layer pertama membahas soal komponen fisik dalam arsitektur. Beberapa contohnya adalah sensor, aktuator, atau perangkat apapun yang bersentuhan dengan lingkungan. Tujuannya untuk perangkat dapat mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam proyek. Yang kedua, network. Merupakan proses pengolahan berdasarkan data yang sudah terkumpul. Pada layer network, ia terhubung dengan berbagai perangkat dan menjaga distribusi keseluruhan data. Yang ketiga, application. Layer application mudahnya yang dipakai untuk berinteraksi dengan user. Contoh pengaplikasiannya ketika menekan tombol untuk mengoperasikan barang elektronik pada smart device. 4 tahap penerapan arsitektur IoT. Yang pertama, connected object. IoT tidak dapat bekerja apabila tidak ada objek yang dihubungkan. Terlepas itu dapat berupa sensor maupun aktuator. Tanpa itu, proses pengumpulan data tidak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, internet gateway. Di tahap ini, data yang terbaca dan terkumpul akan diolah. Dengan bantuan sensor maupun aktuator, data yang sudah dikonversi akan dirutekan menuju jaringan internet gateway. Yang ketiga, Edge IT System. Edge IT System berurusan dengan kegiatan pre-processing dan menambahkan analisis data dan dapat memakan banyak bandwidth. Dengan demikian, sistem ini berfungsi mengurangi beban pada inti arsitektur IoT. Yang keempat, data centers and cloud storage. Data yang sudah terkumpul akan disimpan di penyimpanan cloud. Tujuannya untuk membantu menindaklanjuti hasil akhir. Kumpulan data akan diproses secara in-depth. Pemrosesan in-depth dapat dilakukan di penyimpanan cloud karena tidak butuh feedback langsung. Untuk hasil lebih mendalam, data yang ditangkap sensor maupun aktuator dapat digabungkan dengan sumber data lain. Kemudian, apa sih infrastruktur IoT itu? Infrastruktur IoT berkaitan dengan pengembangan infrastruktur cerdas yang menggabungkan teknologi IoT untuk meningkatkan penghematan biaya, efisiensi, pemeliharaan, dan lain-lain. Ini mencakup kemampuan untuk memantau serta mengendalikan operasi infrastruktur perkotaan dan juga pedesaan, seperti jembatan, rel kereta api, dan juga ladang angin lepas pantai. Secara teknis, infrastruktur IoT adalah bagian dari IoT. Namun, karena signifikansinya sering diperlakukan sebagai hal tersendiri yang terpisah. Banyak sekali contoh dari penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari sangat dekat dengan kita, seperti pada bidang kesehatan, energi, transportasi, dan lingkungan umum. Saat ini, banyak sekali teknologi advance yang dapat membantu kinerja dari dokter maupun tenaga medis. IoT juga membuat sebuah terobosan baru dalam pengembangan mesin dan alat medis untuk mendukung kinerja dari tenaga medis agar lebih efektif, tepat, dan mengurangi risiko kesalahan. Salah satu contoh dari keberadaan IoT dalam dunia kesehatan adalah membantu dalam proses pendataan detak jantung, mengukur kadar gula tubuh, mengecek suhu tubuh, dan lain sebagainya. Tenaga medis tidak perlu lagi untuk mencatat secara manual karena semua informasi dapat ditampung dalam basis data dan akan dikirimkan pada mesin IoT untuk menjalankan tugas sesuai dengan algoritma yang dikembangkan. Dalam bidang energi, terdapat bervariasi permasalahan yang timbul, mulai dari polusi atau pencemaran, pemborosan, dan berkurangnya pasokan sumber daya. Oleh karena itu, dengan adanya IoT sendiri, mampu untuk mengurangi beberapa risiko tersebut.
Misalnya saja dengan penerapan sensor cahaya lampu untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Dengan sensor tersebut, lampu menangkap partikel cahaya, sehingga saat cahaya tersebut banyak, maka lampu akan mati. Namun, saat tidak ada pasokan cahaya, maka lampu akan otomatis menyala. Teknologi cerdas juga telah mencapai bidang transportasi umum. Biasanya, kita selalu mengendarai sebuah mobil sendiri sesuai dengan aturan dan kemampuan berkendara yang telah dipelajari. Namun, apakah kita sudah mengetahui saat ini ada penemuan terbaru di mana kita dapat menjalankan mobil tanpa mengemudi sendiri? Mobil tersebut dapat berjalan sendiri sesuai dengan prosedur dan terprogram dengan baik. Jadi, kita dapat merasakan sensasi seperti pada sistem autopilot di pesawat. Selain kendaraan, sistem lalu lintas juga termasuk dalam cakupan Internet of Things. Dengan IoT, mampu untuk mengontrol berbagai sistem lalu lintas saat kondisi macet maupun sepi, sehingga mampu mengurangi resiko angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Contoh IoT yang terakhir yaitu dalam bidang lingkungan umum, di mana segala aktivitas manusia, tumbuhan maupun hewan dapat dipantau dan diawasi dengan menggunakan teknologi IoT. Misalnya saja, untuk melakukan penelitian kualitas air, harus dibutuhkan sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan bantuan IoT, mampu untuk mencari sumber data secara valid dan cepat. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai alat pengukur aktivitas vulkanik maupun gempa bumi, sehingga mampu memberikan prediksi atau perkiraan lebih akurat mengenai akan terjadinya sebuah bencana alam. Smart infrastruktur adalah salah satu bagian komponen yang ada pada Smart City. Smart infrastruktur menjadi bagian cukup penting untuk mengintegrasikan data serta mampu membuat fasilitas-fasilitas sistem informasi di dalam keberlangsungan Smart City menjadi berjalan. Smart infrastruktur tidak hanya didasarkan pada struktur fisiknya, tetapi juga pada 4 prinsip, yaitu yang pertama data. Data merupakan elemen dasar yang dibutuhkan oleh smart infrastruktur untuk bekerja dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh smart infrastruktur untuk pengoperasiannya. Yang kedua, analitik. Analisis informasi adalah kunci dalam mendapatkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, umpan balik. Putaran umpan balik data merupakan hal mendasar untuk sistem cerdas apapun. Umpan balik ini terbukti ketika informasi dikumpulkan mengenai cara penggunaan aset, dan informasi ini digunakan untuk meningkatkan cara sistem beroperasi. Yang keempat, adaptabilitas. Smart infrastruktur adalah sistem yang tidak hanya beradaptasi dengan tuntutan saat ini, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masa depan. Manfaat smart infrastruktur. Yang pertama, kontrol diri dan presisi dalam pengambilan keputusan. Sistem ini secara otomatis mengontrol struktur internal dan status bahan aset, serta kondisi lingkungan dan penggunaan yang diberikan untuk meningkatkan presisi dan kecepatan proses pengambilan keputusan. Salah satu contoh di Smart City akan mengetahui keadaan lalu lintas, transportasi umum, dan tempat parkir untuk melacak rute yang lebih baik untuk angkutan umum atau kendaraan pribadi. Yang kedua, efisiensi dan penghematan biaya. Sistem cerdas memungkinkan organisasi memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik untuk berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit. Contohnya, mengontrol penggunaan listrik atau pemanas di dalam gedung. Yang ketiga, keandalan. Keandalan mengacu pada pengurangan waktu henti sistem dan masalah yang tidak terduga, yang memungkinkan organisasi untuk terus menyediakan layanan mereka dengan keandalan tertinggi. Yang keempat, keamanan dan ketahanan. Keamanan dan ketahanan menyiratkan pemeliharaan proses dan desain yang beradaptasi dan perubahan, menjaga infrastruktur dan penggunaan tetap aman dan tahan terhadap kesalahan manusia atau bencana alam. Contohnya, kontrol tempat duduk di acara-acara besar. Yang kelima, interaksi dan pemberdayaan pengguna. Salah satu contoh di Smart City adalah APP warga atau WhatsApp kota yang dapat digunakan warga untuk menemukan produk yang dijual atau berita lokal dan berinteraksi dengan beberapa layanan.